warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Olimpia. Kali ini saya akan membahas biografi seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Kindi yang tersohor di bidang kimia, matematika, dan geometri. Al-Kindi memiliki nama lengkap bernama Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Dilahirkan di Kufah pada tahun 801 Masehi dan meninggal pada tahun 873 Masehi. Ia berasal dari keluarga bangsawan suku Kinda yang masih keturunan dari kepala suku Al-Asy'ad Ibnu Qais yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Ayah Al-Kindi, Ishaq, merupakan gubernur Kufah yang membimbingnya sejak pendidikan pertamanya di Kufah. Ia kemudian melanjutkan studinya di Baghdad di bawah naungan Khalifah Abbasiyah yaitu Al-Ma'mun dan Al-Muttasim. Berkat bakat yang menonjol saat belajar di Baghdad, Al-Kindi diperkerjakan oleh Khalifah Al-Ma'mun di House of Wisdom, yaitu pusat penerjemah teks-teks filosofis dan ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Selain itu, Al-Kindi diangkat sebagai guru putra Khalifah Al-Muttasim yang menggantikan Al-Ma'mun. Dalam sejarah hidupnya, di samping dikenal sebagai filsuf, ia juga terkenal namanya sebagai seorang ilmuwan. Selama abad ke-9 Masehi, Al-Kindi termasuk salah seorang yang gemilang namanya di bidang kimia. Al-Kindi bukan hanya filsuf, tetapi juga ilmuwan yang menguasai pengetahuan yang ada di zamannya. Dalam ilmu farmasi, ia mencoba menetapkan bahwa efektivitas obat-obat campuran tergantung atas hubungan matematis antara bahan-bahan obat itu. Buku-buku yang ditinggalkan meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti farmakologi, matematika, geometri, dan astronomi. Dalam dunia pengobatan, Al-Kindi menghasilkan karya antara lain yang pertama, Risalah fi Ilat Naf'ad Daman tentang batuk darah dan saluran pernafasan. Yang kedua, Risalah fi Asyifat As-Sumum tentang penawar racun. Ketiga, Risalah Ilat Al-Judwan wa Ashfitatuhu tentang penyakit luka dan pengobatannya. Yang keempat, Risalah fi Adahat Al-Kaib Al-Kalib tentang rabies. Dan yang terakhir, Risalah fi Ilad Baharin Al-Amradah Al-Hada tentang sebab igawan dalam penyakit-penyakit akut. Berikut ini temuan Al-Kindi di bidang kimia, industri kimia, dan ilmu perfilman. Al-Kindi menguasai berbagai macam ilmu kimia, seperti dalam pembuatan parfum, aroma kimia untuk membuat kaca, warna, dan besi. Tesisnya berhubungan dengan pembuatan parfum secara kimiawi dan menciptakan berbagai jenis aroma parfum itu, seperti pembuatan minyak kasturi, aroma bunga mawar, dan aroma bunga jasmin. Ia menyebutkan bahan-bahannya, cara penyulingannya, dan cara pencampurannya. Al-Kindi juga menjelaskan secara ilmiah berbagai proses kimia penting, seperti penyaringan dan penyulingan. Al-Kindi juga membuat pedang sebagaimana yang disebutkan dalam dua bukunya, dan dia menjelaskan macam-macam besi dan ciri-cirinya, serta cara pembuatannya dan pencampurannya. Cara seperti itu sampai sekarang masih dipakai dalam pembuatan pedang, yang mana besi biasa dicampur dengan baja dalam ukuran tertentu, kemudian dipasangkan secara bersamaan dengan campurannya. Dengan persentase karbon berkisar antara 5-10%, sehingga didapatkan baja yang sangat keras dan menjadi pedang yang sangat tajam. Dalam bidang matematika, Al-Kindi percaya kepada pendapat para ilmuwan bahasa Yunani yang menjadikan ilmu matematika sebagai pengantar yang paling tepat bagi ilmu filsafat dan logika. Hal ini karena ilmu matematika melatih akal untuk berpikir benar dan teratur. Karya Al-Kindi dalam ilmu matematika mencapai 43 buku, 11 buku diantaranya tentang ilmu hitung dan 32 buku tentang ilmu geometri. Dalam bidang matematika, Al-Kindi memainkan peran penting dalam memperkenalkan angka India ke dunia Islam. Ia juga menerapkan matematika, khususnya konstruksi geometris dalam menjelaskan fenomena optik seperti perspektif visual, bayangan, pembiasan, dan refleksi. Selain itu, salah satu temuan Al-Kindi yang masih relevan sampai saat ini adalah ilmu kriptografi, karena beliau pernah menulis buku berjudul Manuscript on Deciphering Cryptographic Messages. Buku itu melahirkan kriptoanalisis, penggunaan inferensi statistik yang paling awal diketahui, dan memperkenalkan beberapa metode baru untuk memecahkan sandi, terutama analisis frekuensi. Sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.